Zodiac menyangkal dia meninggalkan sidik jari dan mengklaim sketsa polisi itu tidak akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, welcome back to YouTube channel Anggun Paksi dan terima kasih sudah klik video ini. Kalian pernah nonton Conan Edogawa atau Shinichiro Kudo yang selalu memecahkan pembunuhan, teka-teki pembunuhan yang ada berkode dan sebagainya. Tapi sayangnya pembunuhan ini tidak teridentifikasi siapakah pembunuhnya. Oke, kalau gitu gue bakal membahas tentang The Zodiac Killer. Tapi sebelumnya gue minta dukungan kalian dengan cara subscribe channel ini dan klik tombol lonceng di bawah ini. Let's check this out. Pada bulan Juli 1969, sebuah surat tiba di kantor surat kabar The San Francisco Examiner, berisi kata-kata yang dingin dan pesan yang berkode. Pengirimnya kelak dikenal dengan nama The Zodiac, seorang pembunuh berantai yang meneror California Utara pada akhir 1960-an dan awal 1970-an dengan alur pembunuhan yang mengerikan dan surat aneh yang penuh ancaman, tuntutan yang berapi-api, dan chipper atau kode misterius yang menggoda identitasnya. Identitas The Zodiac tidak dapat dipecahkan oleh para penegak hukum, profesional code breaker, maupun armchair criminologist setidaknya hampir selama 50 tahun. Saat itu The Zodiac secara resmi terhubung dengan 5 pembunuhan dan 2 percobaan pembunuhan. The Zodiac juga mengisyaratkan bahwa dia telah membunuh sekitar 37 korban. Hampir 2 lusin pernyataan resmi, The Zodiac tampaknya menghilang pada akhir 1970-an. Tetapi warisannya tetap bertahan. Ia menginspirasi 3 pembunuh penirunya di kehidupan nyata. Lusinan buku, acara TV, dan film termasuk yang paling terkenal yaitu Dirty Harry yang diperankan oleh Clint Eastwood. Berikut adalah kronologi pembunuhan The Zodiac yang dikenal dan beberapa petunjuk tanda-tanda zodiak. Robert Dominguez dan tunangannya Linda Edward adalah senior di Lampo High School di Santa Barbara Country di California Selatan. Pada hari Selasa di awal Juni pada tahun 1963, pasangan ini memutuskan untuk menggunakan senior date day untuk berjemur di pantai dekat Gavioto State Park. Ketika kedua remaja itu tidak pulang pada hari Rabu, ayah Robert pergi ke pantai dan mendapati tubuh mereka berbaring bersamaan di dalam reruntuhan gubuk yang hancur. Para korban yang diikat dengan tali tampaknya berusaha untuk melarikan diri, tetapi ditembak dan dibunuh dengan senjata kaliber 22. Robert ditembak 11 kali dan Linda 9 kali tembakan. Si pembunuh kemudian menyeret mayat-mayat itu ke gubuk tempat ia mencoba dan gagal menyalakan api. Investigator hanya memiliki sedikit petunjuk, tetapi pada tahun 1972, Departemen Santa Barbara County Sheriff mengumumkan kemungkinan adanya hubungan zodiak pembunuhan di pantai menggunakan amunisi Winchester Western Super X. Amunisi yang sama yang digunakan oleh Zodiac selama pembunuhan 1968 di Lake Herman Road. Kasus Dominguez atau Edward juga memiliki kemiripan dengan serangan zodiak terhadap pasangan muda lain di Danau Berryessa pada tahun 1969. Cherry Benjamin Beth yang berusia 18 tahun tinggal bersama ayahnya Joseph. Cherry adalah seorang mahasiswa di Riverside City College di Riverside, California pada 30 Oktober 1966. Dia meninggalkan pesan bertulis, "Ayah pergi ke perpustakaan RCC." Pagi berikutnya, Volkswagen Beetle-nya ditemukan ditinggalkan di tempat parkiran perpustakaan, dan tubuhnya terbaring di dekatnya di antara 2 rumah. Dia telah ditikam beberapa kali dan tenggorokannya disayap. Polisi menemukan arloji pria Timex di tempat kejadian, sebuah cetakan dari sepatu boots militer, dan beberapa helai darah kering di tangan korban. Dompet Cherry Joe masih utuh. 1 bulan setelah pembunuhan itu, surat kabar dan Departemen Kepolisian menerima surat ketikan dengan judul The Confession dari seseorang yang mengaku sebagai pembunuhnya. Pada bulan April 1967, surat kabar polisi dan Joseph Beth menerima surat tulisan tangan yang hampir sama yang tertulis Beth harus
akan ada lebih banyak lagi. Catatan itu ditandatangani dengan simbol yang menyerupai huruf Z. Mungkin seperti ini. Pada tahun 1969, polisi Riverside menghubungi penyidik California Utara mengenai kesamaan antara kejahatan zodiak dan pembunuhan Cherry Jo Bates. Charles Morrell yang saat itu menjadi pemeriksa dokumen untuk Departemen Kehakiman California menyimpulkan bahwa zodiak bertanggung jawab atas catatan yang terkait dengan kasus Bates. Riverside Connection kemudian diungkapkan kepada publik oleh Paul Avery, reporter The San Francisco Chronicle. Zodiac kemudian mengirimkan surat ke Los Angeles Times yang mengidentifikasi bahwa si pembunuh mengkonfirmasi teori bahwa dia telah membunuh Bates. The Zodiac menulis, "I do to give them credit for stumbling across my Riverside activity, but they are only finding the easy one of a lot more down there." Yang artinya, saya memang harus memberi mereka pujian karena tersandung aktivitas saya di daerah Riverside. Tetapi mereka menemukan yang mudah, masih banyak lagi di bawah sana. Bertahun-tahun kemudian, polisi Riverside menolak teori zodiak dan berfokus pada seorang pria yang menurut mereka adalah mantan kekasih Bates. Pada akhir 90-an, polisi memperoleh sampel DNA tersangka untuk dibandingkan dengan DNA yang diambil dari rambut yang ditemukan di tangan korban pada tahun 1966. DNA tidak cocok dan tersangka membantah terlibat dalam pembunuhan itu. 5 malam sebelum Natal, siswa sekolah menengah Betty Lou Jensen dan David Faraday berangkat pada kencan resmi pertama mereka, menjanjikan orang tua Betty Lou bahwa mereka akan pulang pukul 11 malam. Tak lama setelah itu, pengendara yang lewat melihat Ramber dan penumpangnya diparkir di Loverland Spot di sepanjang Lake Herman Worth di Benicia, California. Beberapa saat kemudian, pengemudi lain memperhatikan 2 mayat yang tampaknya tak bernyawa di sisi jalan. Polisi Benicia dan yang lainnya merespon kejadian itu dan menemukan Betty Lou tewas dengan 5 luka tembak di punggungnya. David ditemukan di sebelah Rambler dengan luka tembak di kepalanya, masih bernapas tapi hampir mati. Lubang-lubang peluru di atap dan jendela belakang mobil mengidentifikasi bahwa si pembunuh mungkin telah menembakkan tembakan peringatan. Selongsong peluru yang ditemukan di tempat kejadian mengidentifikasi amunisi sebagai Winchester Western Super X berlapis tembaga. Bukti balistik menunjukkan bahwa pembunuh menggunakan semi otomatis J. Penyidik percaya bahwa 2 remaja itu kemungkinan target acak yang dibunuh oleh orang asing karena alasan yang tidak diketahui. Darlene Ferrin yang berusia 22 tahun adalah seorang istri, ibu, dan pelayan populer di restoran Vallejo. Pada malam 4 Juli, dia menjemput temannya Michael Maguire dan menghentikan car fire di tempat parkir Blue Rock Spring Park. Michael kemudian mengatakan pada polisi bahwa kendaraan lain masuk ke tempat parkir sekitar tengah malam dan kemudian pergi hanya untuk kembali beberapa menit kemudian. Pengemudi itu turun dari mobil dan menembak ke car fire dengan pistol 9 mm. Michael tertembak di rahang, bahu, dan kaki. Darlene dipukul beberapa kali pada pukul 12.40 malam. Dalam sebuah panggilan yang kemudian ditelusuri sebuah telepon umum di pom bensin, seorang pria menelpon Departemen Kepolisian Vallejo dan mengaku bertanggung jawab atas penembakan itu, serta pembunuhan di Lake Herman Worth. Menurut petugas polisi, penelpon berbicara dengan suara rendah dan monoton. Darlene meninggal pada saat itu di rumah sakit, tetapi Michael selamat. Investor tidak dapat mengidentifikasi tersangka. Pada hari Sabtu di akhir September, mahasiswa Brian Hefner dan Cecil Shepard sedang bersantai di sepanjang tepi Danau Berryessa, sekitar 30 mil di utara Napa, California. Seorang pria muncul memegang pistol dengan menggunakan kostum berkerudung dengan lingkaran putih yang dijahit di bagian dada. Pria itu menjelaskan bahwa dia telah melarikan diri dari penjara dan membutuhkan uang dan mobil untuk melarikan diri ke Meksiko.
Ia mengikat pergelangan tangan Brian dan Cecilia dengan tali jemuran plastik yang sudah dipotong sebelumnya. Tanpa peringatan, dia menusuk pisau besar ke punggung Brian 6 kali, kemudian menikam Cecilia 10 kali saat dia berjuang untuk hidupnya. Pria itu kemudian menuju mobil Brian dan menggunakan pena untuk menggambar lingkaran silang di pintu dengan tanggal dan lokasi serangan sebelumnya. Tanggal 20 September 69, waktu 6.30, dan catatan dengan pisau. Pada pukul 19.40, seorang pria menelpon Departemen Kepolisian Napa. Penelpon itu menggambarkan mobil Brian, mengarahkan polisi ke tempat kejadian kejahatan, dan mengaku, "Akulah yang melakukannya." Polisi melacak panggilan ke telepon umum di tempat cuci mobil di Napa. Sheila meninggal 2 hari kemudian, dan Brian selamat. Paulstein, seorang mahasiswa dan suami berusia 28 tahun, bekerja sebagai supir taksi di San Francisco. Malam itu, Stein membawa penumpang yang menuju ke lingkungan kelas atas, Presidio Heights, di persimpangan Washington dan Cherry Street. Penumpang menembak kepala Stein dan melepas sebagian baju korban. Sidik jari yang ditemukan di sisi kabin mungkin milik si pembunuh, dan sebuah sketsa dibuat berdasarkan deskripsi yang diberikan oleh para saksi. Kasus ini dianggap sebagai perampok rutin, sampai kantor The San Francisco Chronicle menerima sebuah amplop dengan surat dari Zodiac. Amplop itu juga berisi darah, sepotong noda dan kemeja Paulstein. Zodiac menyangkal dia meninggalkan sidik jari dan mengklaim sketsa polisi itu tidak akurat karena dia mengenakan penyamaran. Pada suatu minggu di akhir Maret, Catherine John yang berusia 22 tahun mengemas putrinya yang masih bayi ke stasiun wagon dan meninggalkan San Bernardino, California untuk mengunjungi ibunya yang sakit di Petaluma, di bagian utara negara di bagian itu. Kathleen tengah hamil 7 bulan. Ketika dia melakukan perjalanan di Highway 132 dekat Medisto, kendaraan lain menepi di samping stasiun wagon, dan pengemudi tampak memberi tanda. Di sisi jalan, pengemudi menjelaskan bahwa roda belakang stasiun wagon Kathleen longgar. Tetapi ia berjanji untuk memperbaiki masalahnya, bukan memperbaiki roda mobil Kathleen. Sebaliknya, ia melonggarkan mur roda dan roda lepas ketika Kathleen mencoba pergi. Pria itu kemudian menawarkan untuk mengantarkan Kathleen ke pom bensin. Kathleen naik ke mobil itu, dan Kathleen menyadari pria itu mempunyai rencana lain. Kathleen mengklaim dia juga membuat ancaman terselubung. Akhirnya, Kathleen meraih putrinya dan melompat dari mobil. Seorang pengemudi yang lewat membawa Kathleen ke kantor polisi terdekat, di mana dia mengidentifikasi orang asing itu dari sketsa Zodiac. Beberapa bulan kemudian, sebuah surat Zodiac menyebutkan perjalanan yang agak menarik dengan seorang wanita dan bayinya. Pada Mei 1970, Donna bekerja di San Francisco di rumah sakit umum Letterman yang terletak di pangkal militer Presidio di dekat daerah tempat Zodiac membunuh sopir taksi. Donna pindah ke timur laut Southwest ke Salt Lake Tahoe dan mendapatkan pekerjaan sebagai perawat. Pada tanggal 6 September 1970, Donna menghilang beberapa saat setelah entry terakhir dalam buku catatan kerjanya pada jam 1.50 pagi. Mobilnya kemudian ditemukan ditinggal di dekat apartemennya. Menurut beberapa akun, seorang pria tak dikenal sebagai majikan Donna mengklaim bahwa Donna harus meninggalkan kota karena keadaan darurat keluarga. Keluarga Donna memberitahu pihak berwenang bahwa tidak ada keadaan darurat seperti itu, dan lelaki itu tidak pernah teridentifikasi. Penyidik mencurigai bahwa Donna telah diculik dan dibunuh, tetapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Hilangnya Donna tetap menjadi misteri, dan namanya ditambahkan ke daftar panjang yang kemungkinan menjadi korban Zodiac. Pencarian petunjuk baru dalam kasus Zodiac mengarah para penyelidik melintasi Amerika Serikat ke Albany, New York. Kantor surat kabar Albany Times Union menerima amplop bertanda pos 1 Agustus 1973 dengan lingkaran melintang yang digambar di sudut, bukan alamat pengirim. Surat itu berbunyi, "Anda salah. Aku tidak mati atau tidak di rumah sakit. Aku masih hidup dan sehat, dan aku akan memulainya lagi." Di bawah ini adalah nama dan lokasi korban berikutnya. Tapi Anda sebaiknya bergegas, karena saya 10 Agustus jam 5 sore saat shift berubah. Albany adalah kota yang menyenangkan. Itu adalah isi surat yang kemungkinan dikirim oleh Zodiac.
Zodiac Killer bukanlah pembunuh biasa. Dia menggunakan catatan rahasia dan petunjuk setelah membunuh korbannya, yang sampai saat ini tidak pernah teridentifikasi siapa tersangkanya. Oke, gitu aja. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like dan share ke semua teman-teman kalian. Dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info atau konten berikutnya. Bye!